Kita akan mencoba sapa lagi. Vida, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mario. Selamat pagi Vida. Vida, sekitar 32 ambulans sudah tiba di sana. Apakah memang benar dan kapan korban dibawa ke Depok? Ya, betul sekali Mario. Saat ini suasana di depan kamar jenazah RSUD Subang dipenuhi oleh ambulan dan juga keluarga korban beserta juga tentunya pihak kepolisian. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari 11 korban meninggal dunia yang tadi malam dilarikan ke RSUD Subang, saat ini masih ada 10 korban meninggal dunia yang menunggu untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga, dan 1 orang korban meninggal dunia yang ini merupakan adalah warga lokal begitu ya, pengendara motor dari Subang, ini sudah diambil oleh keluarganya pada pagi hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya Mario dan juga saudara, kami sudah bersama dengan Kapolres Subang Bapak AKBP Arik Indra Sentanu, dan kita akan menanyakan update terkini seperti apa Pak proses yang saat ini tengah dilakukan sebelum para jenazah ini diserahkan kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi. Jadi kita dari dini hari, dari tadi pagi itu, untuk 11 korban meninggal dunia, itu yang terdiri dari 9 dari pelajar, kemudian 1 dari guru, dan 1 dari lokal, yaitu pengemudi kendaraan R2 Beat, di mana yang 1 lokal dini hari tadi sudah diambil oleh pihak keluarga. Kemudian yang 10 orang saat ini masih dalam proses investigasi, kemudian dipersiapkan jenazahnya. Setelah selesai, rencana untuk yang 10 orang akan langsung diserahkan ke pihak keluarga di Depok. Kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintahan Depok terkait dengan pemberangkatan jenazah dan pengawalan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk luka berat dan luka ringan, alhamdulillah kalau dari kondisi sementara info yang kami dapat pun kemungkinan besar tidak ada peningkatan korban daripada meninggal dunia. Dan yang luka ringan pun sudah berduyun-duyun, beberapa diambil oleh pihak keluarga. Demikian Mbak. Kalau dari jenazah sendiri Pak, apa yang masih saat ini ditunggu oleh pihak keluarga untuk kemudian dibawa ke Depok begitu ya Pak ya? Tinggal 1 orang Mbak, lagi dimandikan jenazahnya, kemudian nanti dikafanin, udah kita persiapan. Kalau yang lainnya sudah selesai, tinggal menunggu salah satu korban yang sedang dipersiapkan. Saat ini prosesi yang masih dilakukan pihak rumah sakit ini adalah pemandian jenazah korban begitu ya Pak. Kita ke olah TKP Pak. Hari ini pagi ini sudah dimulai ya Pak. Sejak pukul berapa Pak? Jadi dari pagi hari pukul 6 ya, itu sudah dilakukan olah TKP yang terdiri dari Korlantas Polri, kemudian oleh Ditlantas Polda Jabar dan penyidik Polres Subang. Karena menggunakan teknologi traffic accident analysis, dan ini masih sedang berlangsung untuk melihat penyebab utama kecelakaan tersebut dari mana dan oleh siapa, itu melalui olah TKP yang sedang dilaksanakan pagi hari ini. Ya. Saksi yang diperiksa Pak, sudah ada keterangan apa mungkin Pak yang didapatkan? Kami belum bisa menyampaikan di sini ya, karena sedang masih berlangsung Mbak. Nanti apabila ada perkembangan, kami akan infokan kepada rekan-rekan media. Ya. Biasanya Pak, kalau ada kecelakaan seperti ini, ada pelibatan KNKT juga. Apakah kalau di kasus ini ada bekerja sama juga dengan KNKT atau seperti apa Pak? Kalau dalam proses kita kalau berkoordinasi sudah, cuman nanti seperti apa kita menunggu dari hasil olah TKP. Karena dari olah TKP nanti kan pasti akan muncul penyebab utamanya. Nah sekarang kami belum bisa menyampaikan itu karena masih berlangsung. Karena penyebab utama bisa dari kendaraan, bisa dari alam, bisa dari pengemudi dan sebagainya. Nah ini yang perlu pendalaman lebih lanjut dalam olah TKP pagi hari ini. Nanti melihat dari hasil baru diputuskan apa langkah yang selanjutnya akan diambil begitu ya Pak. Tapi ini menarik juga dari traffic accident analysis. Nanti akan seperti apa output yang kemudian didapatkan dari hasil investigasi dengan alat ini Pak? Baik, itu kan teknologi Mbak, ya, teknologi yang dimiliki oleh Polri, yaitu dari pihak Korlantas maupun dari Polda Jabar. Dari situ nanti akan muncul terang bagaimana terjadinya tempat kejadian perkara, ya, baik kendaraan itu dari arah mana, kemudian titik benturnya di mana, kemudian kendaraan titik akhirnya di mana, itu nanti melalui teknologi tersebut akan tergambar, itu menggunakan teknologi PCR itu pun akan digitalisasi pun akan muncul. Ya ini masih dilakukan olah TKP oleh rekan-rekan semua. Baik. Pak,
Pak, tadi kami juga sempat mewawancara sopir yang saat ini masih diberikan perawatan di IGD, Pak. Informasi dari sopir, keterangannya adalah sebetulnya bis yang digunakan ini layak jalan dan telah diperiksa oleh perusahaan. Namun dalam perjalanan ini ternyata mesinnya mati mendadak. Itu informasi yang diberikan dari sopir begitu ya Pak. Apakah nanti ini juga akan di cross check lagi ke pihak perusahaan atau seperti apa Pak? Ya, pasti Mbak, nanti kan dalam olah TKP itu akan komprehensif. Saksi-saksi akan kita lihat dari beberapa sisi, baik dari keterangan korban, kemudian keterangan supir, kemudian keterangan penumpang, kemudian keterangan dari saksi yang berada di TKP, itu akan kita lihat. Namun apa yang disampaikan oleh pihak supir itu sah-sah saja, tapi itu bukan berarti menjadi kepastian terjadinya kecelakaan tersebut itu. Tapi informasi-informasi tersebut pasti akan kita ambil keterangan untuk melengkapi olah TKP yang sedang berlangsung. Karena itu nanti akan terbukti berdasarkan investigasi dan olah TKP yang di saat ini ya Pak. Pak, saat ini sudah sejak pukul 6 pagi ya Pak ya. Ini kira-kira biasanya akan berapa lama dan apa hasil yang ingin didapatkan atau output yang akan didapatkan dari olah TKP ini? Kalau waktu kami belum bisa menyampaikan di sini ya, karena memang kita dari beberapa tim di sini. Ya output yang tadi saya sampaikan Mbak, yaitu penyebab utamanya. Nah, itu akan kita cari penyebab utama terjadinya kecelakaan. Itu yang perlu kita cari. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, itu yang akan kita cari betul sehingga kita tidak salah untuk menarik kesimpulan. Ya. Artinya saat ini berarti olah TKP sedang dilakukan, lalu juga untuk jenazah ini masih menunggu satu lagi ya Pak ya, sampai proses pemandian ini selesai, lalu kemudian akan diserahkan ya. Kalau untuk kronologi dari kecelakaan ini Pak yang diketahui oleh kepolisian mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Begini, kronologi itu adalah nanti bagian ya, kronologi akurat ya, itu bagian daripada olah TKP ini. Nah, karena kita tidak bisa berasumsi. Sementara tidak. Belum bisa, ya karena itu kan keterangan dari saksi, ya kan, kemudian keterangan yang kita lihat sementara. Tapi seperti apa realnya atau akuratnya ya olah TKP yang pagi hari ini sedang dilaksanakan. Nah, ya. Dan kalau untuk waktu olah TKP itu juga tidak bisa ya Pak? Belum bisa kita pastikan sampai berapa lama kan itu. Ya. Mengikuti bagaimana fakta di lapangan. Mungkin ada imbauan Pak, apa sih namanya untuk pengendara karena informasinya jalan di sini ditutup ya Pak? Kalau untuk jalan dari tadi malam itu setelah evakuasi kendaraan itu sudah berlangsung normal. Jadi baik dari arah Kota Subang yang mengarah ke Lembang dan sebaliknya semua sudah berlangsung normal, Mbak. Ya, kalaupun ada tertahan itu karena proses TKP, tapi tidak ada yang menghambat jalur utama itu dari tadi tengah malam. Setelah evakuasi bis itu semua berjalan dengan normal dan tidak ada kemacetan. Artinya yang 1 kilometer ini sudah setelah selesai evakuasi sudah lancar begitu ya Pak. Mungkin di Ciater ini juga banyak kecelakaan Pak, sering terjadi kecelakaan. Ada himbauan untuk para pengendara yang melewati jalur ini? Ya, yang pertama adalah harus memastikan kesehatan pengemudi. Kemudian layak pakai daripada kendaraan. Dan memang harus lebih berhati-hati mengikuti aturan dan himbauan. Memang dari kontur jalan di Ciater yang diketahui bersama adalah naik turun, ketinggian, kemudian banyak jalan berliku. Namun upaya-upaya sampai saat ini sudah kita lakukan. Namun perlunya kewaspadaan lebih terhadap pengendara karena memang situasi jalannya tidak lurus ya, sehingga butuh konsentrasi yang lebih dan cukup. Ya. Kondisi kendaraan dan juga pengendara artinya harus prima ya Pak ya untuk kemudian berkendara di jalur Ciater ini. Terima kasih banyak Pak Arik atas informasinya. Semoga nanti segalanya proses investigasi olah TKP-nya juga lancar. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik Mario dan juga saudara, saat ini kalau dari korban kami lihat ini sudah ada mungkin sebentar lagi ini prosesi penyerahan korban atau korban meninggal dunia atau jenazah korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore hari ini akan segera diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke Depok untuk dimakamkan di kediaman masing-masing begitu Mario. Dan kalau untuk dari korban luka saat ini dari 33 korban luka baik itu korban luka ringan maupun korban luka berat yang dilarikan ke RSUD Subang, informasi terakhir yang kami dapatkan masih ada 4 korban, di mana 3 orang ini adalah korban luka berat dan 1 orang ini adalah korban luka ringan yang merupakan sopir dari bus yang mengalami kecelakaan di jalur Ciater. Mario, sementara kembali ke Anda.
Ya, terima kasih Vida atas laporannya dan kita tunggu terus update terkait dengan kondisi di RSUD Kabupaten Subang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.